Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurisworo, NPM 24520041. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Sulistri Handono, STM Engineer. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang klasifikasi material teknik. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih material teknik itu. Material teknik adalah substansi yang digunakan untuk membuat komponen dan produk dalam aplikasi rekayasa dan industri. Karakteristik fisiknya yaitu biasanya mempunyai sifat-sifat spesifik yang disesuaikan dengan berbagai kegunaan praktis. Untuk dasar klasifikasinya, material ini diklasifikasikan berdasarkan struktur atom dan ikatan kimia menjadi kelompok-kelompok utama. Nah, ini ada beberapa kelas utama material teknik, yaitu ada logam dan paduan, kemudian ada keramik, ada polimer, dan komposit. Kita bahas dulu untuk yang logam dan paduan. Jenis-jenis logam itu ada logam fero dan non-fero. Untuk logam fero artinya yaitu logam yang mengandung Fe atau besi. Contohnya yaitu baja, besi tuang, baja tahan karat. Kalau untuk yang logam non-fero itu yang tidak mengandung besi. Contohnya itu ada aluminium, tembaga, titanium, dan lain-lain ya. Kemudian sifat utama dari logam dan paduan ini yaitu pertama kekuatan tinggi. Kemudian selanjutnya keuletannya baik. Yang keempat, yang ketiga konduktivitas termal dan listrik yang sangat baik. Untuk perlakuan panas yang bisa dilakukan yaitu perlakuan panas seperti quenching atau pendinginan cepat dan tempering atau pemanasan kembali. Ini digunakan untuk memodifikasi sifat mekanis dari logam itu sendiri. Selanjutnya ada material keramik. Komposisinya terbuat dari elemen logam dan non-logam seperti oksida, karbida, dan nitrida. Sedangkan karakteristiknya yaitu sangat keras, tahan aus, dan memiliki titik leleh yang tinggi. Namun dia ini rapuh atau mudah pecah. Kemudian untuk contoh dan aplikasinya bisa diterapkan pada alumina, zirkonia, tungsten, karbida, kaca, intan, dan ini digunakan sebagai isolator, abrasif, alat potong, dan implan biomedis. Selanjutnya material polimer atau plastik. Untuk struktur molekul dari plastik ini, rantai panjang molekul organik dapat bersifat termoplastik atau bisa dibentuk ulang, dan termoset, yaitu tidak bisa dibentuk ulang setelah mengeras. Keunggulan dari material ini yaitu ringan, tahan korosi, dan merupakan isolator listrik yang sangat baik. Contohnya ada polyethylene, PVC, nilon, dan resin epoksi. Untuk pemanfaatannya, material polimer ini sangat luas, bisa digunakan dalam kemasan, komponen otomotif, dan elektronik. Nah, selanjutnya yaitu material komposit. Ini adalah material kombinasi dari dua atau lebih material yang berbeda secara fisik dan kimia. Misalnya itu ada serat atau materi. Nah, keunggulan dari komposit ini yaitu menawarkan rasio kekuatan terhadap berat yang superior dan sifat yang dapat disesuaikan. Contohnya itu plastik yang diperkuat serat karbon atau komposit matrik logam. Aplikasinya biasanya untuk di bagian penerbangan ya, sebagai komponen pesawat terbang, di dunia otomotif, peralatan olahraga, dan sektor pertahanan. Nah, ini ada sifat-sifat material dan kriteria pemilihan. Untuk sifat mekanis yaitu kekuatan, itu keulatan, kekerasan, ketangguhan, ketahanan lelah, dan grip. Kemudian untuk sifat termal atau panas yaitu konduktivitas terhadap termal, koefisien ekspansi termal, kapasitas panas, dan ketahanan suhu. Untuk listrik, konduktivitas listrik, resistivitas, kekuatan dielektrik, dan sifat semikonduktor. Selanjutnya untuk kimia, ketahanan terhadap korosi, stabilitas terhadap bahan kimia, oksidasi, dan biodegradasi. Pemilihan material sangat tergantung pada persyaratan aplikasi spesifik dan metode pemrosesan yang akan digunakan. Untuk keseimbangan antara sifat, biaya, dan kemampuan manufaktur adalah sebagai kuncinya. Nah,
Ini ada pemrosesan material teknik yang ada metode pembentukan, perlakuan panas, perlakuan permukaan, dampak pemrosesan. Ini nanti kita bahas di materi yang selanjutnya ya. Kemudian untuk materi spesifikasi material atau klasifikasi material cukup sampai di sini. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang struktur logam. Nah, struktur logam adalah susunan atom dan mikrostruktur yang secara fundamental menentukan sifat mekanik dan fisik logam, seperti kekuatan, kekerasan, dan ketahanan korosi. Nah, ini contohnya seperti ini ya, dia ada ikatan-ikatan gitu. Struktur ini meliputi susunan kristal atomik, formasi butir kristal, serta fase-fase metalurgi yang berbentuk selama proses produksi dan perlakuan termal. Nah, ini untuk selanjutnya ada tingkatan struktur logam. Yang pertama ada struktur atom. Pola kisi kristal yang teratur seperti FCC, kemudian BCC atau hexagonal close pack HCP yang menjadi dasar pembentukan material. Untuk struktur mikronya, butir-butir kristal yang terlihat di bawah mikroskop termasuk batas butir dan distribusi fasa-fasa yang ada di dalamnya. Untuk struktur makronya itu bentuk, ukuran, dan homogenitas benda kerja secara keseluruhan yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau pembesaran rendah. Nah, ini ada sifat mekanik dan hubungannya dengan struktur. Nah, ini sifat-sifat mekanik krusial seperti kekuatan tarik, kekerasan, dan keuletan sangat dipengaruhi oleh ukuran butir dan jenis fase yang ada di dalam struktur logam. Sebagai contohnya, baja karbon dengan struktur butir halus cenderung memiliki kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan butir kasar karena luas permukaan batas butir yang lebih besar menghambat pergerakan dislokasi. Untuk proses perlakuan panas dapat secara signifikan memodifikasi struktur mikro dan pada gilirannya meningkatkan atau mengoptimalkan sifat mekanik material sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, ini untuk ada contoh pembentukan struktur logam ya. Jadi logam itu bisa kita bentuk strukturnya untuk atomnya dengan cara bisa dengan pemanasan atau dan yang lain-lain. Kemudian ini ada pendinginan. Pertama, transisi dari fase cair ke padat yang membentuk struktur kristal awal dengan laju pendinginan mempengaruhi keukuran dan bentuk butir. Nah, ini. Kemudian perlakuan panas. Proses seperti annealing, quenching, dan tempering yang dilakukan untuk mengubah struktur mikro dan mengoptimalkan sifat mekanik. Kemudian ada deformasi plastik atau pengerjaan mekanis seperti pengerolan atau penempaan yang mengubah bentuk, mempengaruhi ukuran butir dan menginduksi orientasi kristal. Nah, ini ada contoh proses manufaktur dan struktur logam. Yang pertama contohnya itu ada pengecoran, pengorolan, dan pengelasan. Nah, ini terjadi kasus pengaruh perlakuan panas pada baja IC 1018 ya. Ini struktur awal perlit yang relatif lunak dan ulet. Kemudian di quenching, pendinginan cepat menghasilkan maternis struktur yang sangat keras namun rapuh. Kemudian tempering, pemanasan ulang pada suhu lebih rendah mengurangi kerapuhan maternis dan meningkatkan keuletan dengan sedikit penurunan kekerasan. Kemudian struktur akhir, transformasi dari ferrit perlit ini menjadi martensit. Kemudian kembali ke struktur seimbang yang lebih ulet. Ini pentingnya pemilihan material dan proses. Dengan ribuan jenis material logam yang tersedia, pemilihan material harus disesuaikan dengan fungsi spesifik dan kondisi kerja produk untuk memastikan kinerja yang optimal. Proses manufaktur yang dipilih harus kompatibel dengan karakteristik material agar menghasilkan produk akhir dengan integritas struktural dan sifat mekanis yang diinginkan. Nah, contohnya baja tahan karat adalah pilihan ideal untuk lingkungan korosif, tetapi metode pembentukannya harus dipertimbangkan untuk mencapai mikrostruktur dan sifat yang tepat. Nah, ini ada visualisasi struktur logam ya. Mikrograf menunjukkan butir-butir kristal baja dengan bata butir yang jelas, memperlihatkan perbedaan antara struktur kasar dan halus serta efek perlakuan panas pada ukuran butir.
Kesimpulannya, struktur menentukan kinerja. Struktur logam secara langsung menentukan sifat dan performa material dalam berbagai aplikasi teknik. Nah, untuk pemahaman mendalam tentang struktur dan proses pengolahan adalah krusial dalam pemilihan bahan dan proses manufaktur yang tepat. Dengan penguasaan ini, insinyur dapat merancang produk yang kuat, tahan lama, efisien, dan inovatif. Oke, ini untuk materi tentang struktur logam. Selanjutnya materi tentang ini ada sifat material. Nah, material teknik adalah bahan yang dirancang khusus dan digunakan untuk membuat komponen serta struktur dalam berbagai aplikasi teknik. Pemahaman mendalam tentang material ini sangat krusial. Nah, ini meliputi logam, polimer, keramik, dan komposit. Nah, ini untuk klasifikasi material teknik ya ada logam, polimer, keramik, dan komposit. Selanjutnya ini sifat material, kunci pemilihan bahan ya. Dalam memilih bahan itu kita harus paham dengan sifat-sifat mekanik dari material itu. Ini yang pertama, kekuatan tarik, kemampuan material menahan gaya tarik sebelum putus. Kemudian keuletannya itu berapa. Kemudian ketangguhannya, energi yang diserap material sebelum patah. Kemudian ada kekerasan terhadap deformasi lokal atau goresan. Kemudian kekuatan luluhnya berapa. Ya, tegangan saat material mulai mengalami deformasi permanen seperti itu. Kemudian ini ada sifat fisik dan teknologi material. Sifat fisiknya yaitu titik leleh suhu saat material berubah wujud pada padat ke cair, ini adalah titik leleh. Kemudian ada konduktivitas panas yaitu kemampuan menghantarkan panas, dan ada densitas massa per satuan volume. Nah, untuk sifat teknologi, kemampuan material untuk diproses dan dibentuk yaitu kemudahan las, cor, mesin atau bentuk. Contohnya baja mudah dilas, polimer mudah dicetak, keramik sulit dibentuk ulang, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada diagram sifat material. Ini ada metal dan polimer. Ini dia high strength, high ductility. Kemudian ini ada moderate strength, flexible. Itu untuk polimer. Nah, ini keramik dia panas terhadap kekerasannya tinggi, tapi dia mudah pecah gitu. Seperti ini. Nah, ini pemilihan material pada komponen mesin. Komponen beban tinggi digunakan baja pagan untuk kekuatan dan tangguhan tinggi seperti pada poros engkol atau roda gigi. Kemudian untuk komponen isolator listrik memilih polimer karena sifat isolasi yang baik dan bobot ringan. Contohnya pada selingkup kabel atau saklar. Kemudian untuk komponen tahan panas, aplikasi keramik ideal untuk ketahanan suhu tinggi dan korosi seperti pada komponen tungku atau pelapis. Itu. Kemudian ada komponen ringan dan kuat. Komposit yang dipakai itu serat karbon digunakan pada struktur pesawat atau komponen balap untuk komponisasi kekuatan tinggi dan bobot yang rendah. Ini hubungan sifat material dengan proses manufaktur. Material dengan sifat yang berbeda memerlukan proses manufaktur yang spesifik untuk mencapai bentuk dan kualitas yang diinginkan. Jadi untuk masing-masing dari material itu membutuhkan proses perlakuan masing-masing. Tidak bisa diperlakukan sama. Contohnya untuk logam itu yang bisa digunakan yaitu dengan penempaan, pengecoran, dan pengelasan. Untuk polimer itu cetak injeksi dan ekstrusi. Sedangkan keramik pembakaran dan sintering. Seperti itu. Ini adalah proses yang tepat untuk dengan jenis-jenis dari materialnya itu. Nah, ini ada tantangan dan pertimbangan dalam pemilihan material. Yang pertama, ketersediaan dan biaya. Mempertimbangkan sumber daya dan anggaran. Contoh, baja tahan karat mahal, tapi tahan korosi. Polimer murah, tapi kurang kuat. Kondisi layanan menyesuaikan dengan beban suhu dan lingkungan. Misalnya korosi yang akan dihadapi produk. Kemudian setelah itu ada dampak lingkungannya. Aspek keberlanjutan daur ulang dan jejak karbon material juga sangat penting. Itu untuk masalah sifat material teknik ya. Jadi itu sangat penting untuk kita menentukan
dalam pemilihan bahan dan proses yang akan kita lakukan. Jadi kita harus memahami sifat-sifat dari material. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu logam paduan. Logam paduan itu yaitu campuran homogen 2 atau lebih unsur dengan minimal satu unsur adalah logam. Proses pencampuran ini bertujuan untuk menciptakan material baru dengan sifat-sifat yang lebih unggul dibandingkan logam murni penyusunannya. Tujuan utama pembuatan paduan adalah untuk meningkatkan sifat-sifat kritis logam seperti contohnya kekuatan, kekerasan, ketahanan terhadap korosi, keuletan, dan konduktivitas. Salah satu contoh paling awal dan signifikan adalah perunggu, paduan tembaga dan timah yang telah digunakan sejak sekitar 3300 sebelum Masehi. Nah, ini proses pembuatan logam paduan yang pertama yaitu ada peleburan. Metode paling umum, unsur-unsur logam dicairkan dalam tungku pada suhu sangat tinggi dan dicampur secara merata. Setelah homogen atau menjadi satu, paduan didinginkan untuk membentuk struktur padat. Nah, yang selanjutnya ada paduan mekanis. Ini percampuran serbuk logam yang berbeda menggunakan gaya mekanis berenergi tinggi seperti ball milling. Proses ini menghasilkan paduan dengan struktur mikro yang sangat halus dan distribusi unsur yang homogen. Kemudian ada sintesis kimia. Ini melibatkan reaksi kimia untuk membentuk paduan seringkali dalam bentuk lapisan atau serbuk. Contohnya termasuk metalurgi serbuk, di mana serbuk paduan dipadatkan dan disinter serta dilakukan panas untuk mengubah komposisi permukaan. Ini ada jenis-jenis logam paduan yang umum. Contohnya ada paduan baja. Ini kombinasi utama dari besi dan karbon. Ini biasanya ditambahkan paduan lain seperti kromium, nikel, atau molybdenum. Contohnya ada baja tahan karat atau stainless steel, kemudian untuk ketahanan korosi, dan baja karbon untuk kekuatan yang tinggi. Kemudian ada paduan aluminium. Ini dikenal karena bobotnya yang ringan dan kekuatannya tinggi. Biasanya dipadukan dengan tembaga, magnesium, seng, atau silikon. Sangat vital dalam industri otomotif dan dirgantara untuk efisiensi bahan bakar. Nah, ini untuk selanjutnya ada paduan tembaga. Meliputi gangsa, ini perunggu, paduan tembaga dan timah, dan kuningan, paduan tembaga dan seng. Menawarkan ketahanan korosi yang baik, konduktivitas listrik dan termal, serta mudah untuk dibentuk. Selanjutnya ada paduan nikel dan titanium. Ini digunakan untuk aplikasi ekstrim. Paduan nikel tahan terhadap suhu sangat tinggi dan korosi. Cocok untuk turbin pesawat. Paduan titanium menggabungkan kekuatan tinggi dengan bobot ringan dan biokompatibilitas. Ideal untuk implan medis dan luar angkasa. Ini ada sifat-sifat unggul logam paduan. Nah, yang pertama, dia mempunyai peningkatan kekuatan mekanik. Logam paduan umumnya memiliki kekuatan tarik dan kekuatan luluh yang jauh lebih tinggi dibandingkan logam murni penyusunan. Ini karena penambahan unsur lain mengganggu struktur kristal, menghambat pergerakan dislokasi. Kemudian dia lebih tahan terhadap korosi, yaitu ketahanan korosi yang superior. Penambahan unsur tertentu seperti kromium pada baja membentuk lapisan oksida pasif yang melindungi permukaan dari korosi. Baja tahan karat membutuhkan minimal 10,5% kromium untuk sifat ini. Kemudian ketahanan aus dan keuletan yang dapat disesuaikan. Komposisi paduan dapat disesuaikan untuk mencapai keseimbangan optimal antara ketahanan aus dan keulatan sesuai kebutuhan aplikasi. Yang selanjutnya ada kombinasi sifat unik. Contohnya ada duralumin
Pada aluminium dengan tembaga dan magnesium menggabungkan bobot ringan aluminium dengan kekuatan tinggi, menjadikannya material krusial untuk industri dirgantara. Ini contoh paduan dan kegunaannya. Baja tahan karat jenis 304, 316 digunakan untuk peralatan rumah tangga, alat medis steril, dan komponen industri makanan karena ketahanan terhadap korosi. Kemudian ada Duralumin. Ini paduan aluminium ini vital untuk badan pesawat terbang dan sepeda balap kelas atas berkat kombinasi kekuatan tinggi dan bobot yang sangat ringan. Kemudian ada gangga atau perunggu, material klasik yang digunakan untuk patung artistik, perhiasan, dan alat musik karena estetik dan ketahanan terhadap korosi. Dan selanjutnya ada loyang atau kuningan, sering dijumpai pada kunci gagang pintu dan alat musik tiup, dihargai karena tampilan keemasan, kemudian dibentuk dan ketahanan terhadap tarnis. Nah, ini keunggulan dan keterbatasan pengecoran logam paduan. Nah, ini keunggulan pengecoran yaitu bentuknya kompleks, jadi kita bisa membentuk ini detail ya. Kemudian produksi massal, efektif untuk memproduksi jumlah yang sangat besar. Kemudian mempunyai fleksibilitas material. Nah, tapi ada keterbatasan dan tantangannya yaitu porositas dan cacat. Seringkali terjadi rongga udara, porositas atau inklusi non logam yang dapat mempengaruhi integritas struktur komponen. Void ya. Kemudian dimensi kurang presisi bandingkan dengan permesinan, hasil coran mungkin memerlukan proses finishing tambahan untuk mencapai toleransi dan dimensi yang ketat. Permukaan kasar, permukaan komponen yang dicor cenderung kasar sehingga memerlukan proses penghalusan jika diperlukan estetika atau fungsi tertentu. Kemudian resiko keselamatan, pengerjaan dengan logam cair padat pada suhu tinggi menimbulkan resiko bahaya yang signifikan bagi pekerja. Ini untuk aplikasi logam paduan dalam industri modern. Untuk otomotif biasanya digunakan untuk komponen mesin, blok silinder, piston, rangka kendaraan, sasis, dan bagian bodi untuk mengurangi bobot dan meningkatkan efisiensi serta keamanan. Kemudian pada elektronik, tembaga dan nikel digunakan dalam produksi kabel, konektor, dan komponen semikonduktor karena konduktivitas listrik yang baik dan ketahanan terhadap korosi serta panas. Kemudian di bidang dirgantara, struktur pesawat, komponen turbin, dan bagian kritis lainnya mengandalkan paduan aluminium, titanium, dan nikel karena kombinasi bobot ringan, kekuatan ekstrim, dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Nah, ini kemudian minyak dan gas. Dalam bidang minyak gas, lingkungan yang korosif dan bertekanan tinggi memerlukan paduan khusus. Paduan nikel dan baja tahan karat khusus digunakan untuk pipa, katup, dan peralatan pengeboran untuk menjamin ketahanan korosi dan kekuatan yang sangat optimal. Nah, ini baja tahan karat stainless steel ya contohnya. Baja tahan karat adalah salah satu paduan paling serbaguna dan banyak digunakan berkat ketahanan korosinya yang luar biasa dan sifat mekaniknya yang baik. Komposisi dasarnya meliputi besi atau Fe sebagai unsur dasar, kemudian ada kromium minimal 10,5%, umumnya 8% untuk membentuk lapisan pasif oksida yang melindungi dari karat. Kemudian ada nikel umumnya 8%, kemudian ada karbon. Baik, itu sudah untuk materi logam paduan. Yang selanjutnya yaitu materi tentang logam fero dan non fero. Apa itu logam fero dan non fero? Logam fero adalah jenis logam yang memiliki unsur besi atau Fe sebagai komponen utamanya. Kemudian untuk logam non fero adalah logam yang tidak mengandung besi. Contohnya untuk yang non fero ini seperti aluminium, tembaga, nikel, timah, dan masih banyak lagi. Nah, ini klasifikasi logam fero. Besi tuang, ada basa karbon, dan baja paduan. Untuk besi tuang ini sifatnya dia sangat keras namun rapuh, ideal untuk komponen mesin, blok mesin, dan aplikasi konstruksi yang membutuhkan stabilitas tinggi. Kemudian ada baja karbon, campuran besi dan karbon, kadar karbon yang bervariasi
rendah, sedang, dan tinggi menunjukkan kekerasan dan keuletannya. Baja karbon rendah fleksibel, baja karbon tinggi sangat keras. Kemudian ada baja paduan, baja yang ditambahkan unsur lain seperti krom, nikel, atau molybdenum. Untuk mendapatkan sifat khusus, contoh terkenalnya adalah stainless steel yang tahan terhadap korosi. Jadi kadar karbon menjadi penentu utama kekerasan dan keuletan baja, memberikan fleksibilitas dalam aplikasi yang beragam. Ini untuk klasifikasi logam non ferro, ada logam berat termasuk tembaga atau Cu dengan konduktivitas tinggi, nikel untuk ketahanan korosi, timah, Sn sebagai pelapis, dan seng atau Zn untuk galvanis. Nah, ini ada logam ringan meliputi aluminium yang sangat ringan untuk tahan karat, serta magnesium untuk aplikasi yang membutuhkan rasio kekuatan berat tinggi. Kemudian ada juga logam mulia seperti emas dan perak, dihargai karena terkena korosi, kilau, dan konduktivitas listrik yang sangat baik, digunakan dalam perhiasan dan elektronik presisi. Ini untuk perbandingan sifat-sifat mekanik dan aplikasinya ya. Untuk logam ferro umumnya memiliki kekuatan tarik dan kekerasan tinggi, namun rentan terhadap korosi karena atau karat jika tidak dilindungi. Ideal untuk struktur bangunan dan jembatan, komponen alat berat dan mesin industri. Kemudian bisa juga untuk rel kereta api dan rangka kendaraan. Nah, untuk logam non ferro dikenal ringan, memiliki ketahanan korosi yang sangat baik. Jadi kalau yang ini tadi kekuatan tariknya kuat tapi tidak tahan terhadap korosi, jadi dia juga keras. Tapi kalau ini yang non ferro memiliki ketahanan korosi yang sangat baik dan konduktivitas yang tinggi. Nah, ini contohnya ada industri elektronik sebagai kabel, konektor, kemudian otomotif sebagai blok mesin, bodi ringan, pesawat terbang, dan kedirgantara atau struktur ringan. Nah, ini ada proses pengolahan logam non ferro ya. Ini logam ferro dulu. Nah, ini untuk proses pengolahan logam ferro. Yang pertama itu ada ekstraksi besi. Ini pembuatan besi dimulai dari biji-besi yang diolah dalam tanur tinggi atau blast furnace pada suhu yang sangat tinggi, menghasilkan besi mentah atau pig iron. Kemudian ada pengolahan baja, besi mentah kemudian diolah menjadi baja melalui proses seperti basic oxygen furnace atau electric arc furnace, dan dengan menyesuaikan kadar karbon dan penambahan unsur paduan. Kemudian ada perlakuan panas untuk meningkatkan sifat mekanik seperti kekerasan, kekuatan, dan tangguhan baja menjalani berbagai perlakuan panas seperti ada hardening atau pengerasan, tempering, pengerjaan ulang, dan annealing atau annealing. Ini untuk proses pengolahan logam non ferro. Nah, ini ada ekstraksi biji. Logam non ferro diekstrak dari bijinya menggunakan metode seperti hidrometalurgi atau peralutan kimia atau ferrometalurgi dengan pemanasan. Kemudian ada pembentukan paduan. Seringkali logam dan non ferro dipadukan dengan unsur lain untuk meningkatkan kekuatan pertahanan haus atau sifat lainnya yang diinginkan. Contohnya paduan aluminium silikon. Kemudian ada pengecoran dan pembentukan. Logam kemudian dicor atau dibentuk melalui proses seperti ekstruksi, penampakan, atau pengerolan menjadi produk akhir. Baik, itu untuk materi tentang logam ferro dan non ferro. Selanjutnya kita bahas masalah proses manufaktur dan pemilihan bahan dan proses manufaktur ya. Nah, itu apa sih proses manufaktur? Yaitu transformasi bahan, yaitu rangkaian aktivitas mengubah bahan mentah menjadi produk jadi dengan nilai tambah. Kemudian ada perencanaan komprehensif, melibatkan perencanaan, pemilihan bahan yang tepat, teknologi canggih, dan kontrol kualitas yang ketat. Kunci industri itu merupakan pilar utama dalam industri untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Itu manufaktur. Nah, ini ada beberapa klasifikasi proses manufaktur.
Yang pertama ada casting atau pengecoran, kemudian ada forming atau pembentukan, kemudian ada machining atau pemesinan, kemudian ada joining, penyambungan, kemudian ada finishing atau penyelesaian akhir. Ini hubungan pemilihan bahan dan proses. Ini pemilihan material harus selaras dengan proses manufaktur yang akan digunakan. Material tertentu mungkin lebih cocok untuk proses tertentu karena sifat-sifatnya. Jadi beda-beda seperti itu. Contohnya gini, baja tahan karat sangat ideal untuk proses pembentukan dan pemesinan karena sifat mekaniknya yang luhur. Pemilihan bahan dipengaruhi oleh sifat mekanik termal dan pertimbangan biaya produksi. Sementara itu, proses manufaktur yang tepat akan mempengaruhi kualitas akhir, efisiensi biaya, dan waktu produksi yang diperlukan. Ini ada faktor penentu pemilihan proses manufaktur. Yang pertama, jenis dan sifat material. Kemudian ada, kita harus tahu untuk paham tentang kompleksitas desainnya, kemudian volume produksi, biaya, dan waktu. Ini contoh jadi kasus ya. Yang pertama ini, blok mesin pengecoran digunakan untuk menghasilkan bentuk kompleks dengan kekuatan tinggi. Untuk poros roda, torquing diperlukan untuk memastikan kekuatan dan ketahanan yang sangat baik terhadap kelelahan. Yang ketiga, mesinnya digunakan untuk mencapai toleransi yang sangat ketat. Untuk penyambungan sangat vital untuk perakitan tangga dan struktur kendaraan. Nah, ini ada tahapan umum proses manufaktur. Yang pertama adalah persiapan bahan baku, yaitu mulai dari memilih hingga prapromosian material dasar. Kemudian ada pembentukan bentuk dasar, proses seperti casting atau forming untuk membuat bentuk awal produk. Kemudian ada pemesinan presisi, ini menggunakan mesin untuk mendapatkan bentuk dan dimensi yang akurat. Kemudian ada joining atau penyambungan komponen menggabungkan berbagai bagian melalui welding, reveling, atau bonding. Kemudian ada finishing dan pengujian. Nah, ini ada beberapa teknologi modern dalam proses manufaktur. Yang pertama contohnya otomasi dan CNC. Ini berfungsi untuk meningkatkan presisi, kecepatan, dan efisiensi produksi secara signifikan. Kemudian ada Internet of Things. Sekarang ini kemungkinan monitoring produksi secara real time dan analisis data yang mendalam. Kemudian ada material inovatif, pengembangan materi baru, dan proses ramah lingkungan atau green manufacturing. Kemudian ada 3D printing untuk prototyping cepat dan pembuatan komponen khusus dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Nah, ini ada beberapa tantangan dan peluang dalam pemilihan dan proses yang keseimbangan krusial, adaptasi inovasi, keberlanjutan lingkungan, dan responsif dari responsif pasar ya. Baiklah, itu untuk proses manufaktur. Selanjutnya kita bahas salah satu jenis manufaktur ya, proses manufaktur, yaitu pengecoran. Ini kita bahas mengenai pengecoran. Apa sih pengecoran? Pengecoran adalah teknik pembentukan logam yang melibatkan pencairan logam dan penuangan ke dalam cetakan untuk menciptakan bentuk yang diinginkan. Jadi dicairkan dulu dengan suhu yang melebihi titik didihnya, kemudian dituangkan dalam cetakan. Nah, fungsi utamanya untuk apa? Yaitu digunakan secara luas untuk memproduksi benda dengan geometri kompleks ukuran besar dan seringkali sulit dibuat dengan metode manufaktur lain. Contoh aplikasinya untuk pengecoran ini mulai dari komponen otomotif seperti blok mesin, roda kereta api yang masif, hingga karya seni seperti patung, pipa saluran, dan perhiasan berdetail halus. Kemudian, nah ini ada jenis-jenis cetakan pengecoran nih. Ada cetakan sekali pakai dan ada cetakan permanen. Nah, cetakan sekali pakai itu contohnya ada cetakan pasir, paling umum, murah, dan tahan terhadap suhu yang tinggi. Kemudian ada investment casting untuk detail halus dan presisi yang tinggi. Kemudian ada evaporative pattern casting menggunakan pola busa yang menguap. Nah, sedangkan untuk cetakan permanen itu ada di casting untuk produksi massal komponen presisi. Kemudian ada pengecoran sentrifugal untuk produksi metris berongga seperti pipa. Kemudian ada squeeze casting, kombinasi pengecoran dan penempaan.
Ini ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari pengecoran. Untuk keunggulannya dulu, yang pertama, bentuk kompleks dan besar, mampu membuat komponen dengan geometri yang sangat rumit dan dimensi yang besar yang sulit dicapai dengan metode manufaktur lain. Kemudian produksi massal ekonomis, sangat efisien untuk produksi dalam volume besar dengan biaya per unit relatif rendah setelah investasi awal. Kemudian ada beragam jenis logam, hampir semua jenis logam dan paduan dapat dicor, memberikan fleksibilitas material yang luas untuk berbagai aplikasi. Tapi ada kelemahannya. Yang pertama yaitu permukaan dan presisi rendah. Jadi hasil coran sering memiliki permukaan yang kasar dan akurasi dimensi yang kurang dibandingkan dengan metode yang lain, memerlukan proses finishing tambahan. Jadi setelah mengecor itu biasanya masih ada dilakukan finishing lagi. Misalkan kalau kita butuh yang halus, maka dilakukan penghalusan tenda. Kemudian kalau kita masih proses misalkan penghalusan dengan mesin lagi seperti itu, dibentuk lagi gitu, untuk yang butuh presisi tinggi. Kemudian ada resiko cacat cor. Nah, ini rentang terhadap berbagai cacat seperti porositas atau rongga gas, penyusutan, dan retak. Nah, ini dapat mengurangi kekuatan komponen. Ini terjadi ya karena adanya rongga udara yang masuk dalam material pengecoran, jadi tengahnya bolong. Ada void atau ada lubang udara dari gelembung udara itu. Kemudian ada bahaya, kelemahannya selanjutnya itu bahaya penuangan logam. Ini kan karena pengecoran ini materialnya butuh suhu yang tinggi untuk meluluhkan. Jadi dari pekerja ini sangat bahaya, beresiko jika terkena ke manusia akan langsung lebur juga ya. Langsung leleh karena tinggi suhu. Nah, ini contoh untuk proses pengecoran pasir atau sand casting. Nah, ini yang pertama itu langkahnya yaitu pembuatan pola. Pola adalah replika model yang akan dibuat dari kayu, logam, atau plastik dengan pertimbangan penyusunan logam. Kemudian ini maksudnya untuk pertimbangan penyusutan logamnya ini dibuat sedikit lebih besar dari bentuk yang akan diperlukan. Ketika dicor, ketika nanti didinginkan, biasanya akan ada penyusutan dari selah, dari juga dari castingnya, cetakan. Kemudian ada langkah selanjutnya yaitu persiapan pasir cetak. Pasir kuarsa dicampur dengan bahan pengikat atau misalnya lempung, bentonit, dan air untuk mendapatkan kekuatan dan pastinya yang optimal. Kemudian pembuatan cetakan, pola yang pertama dibuat tadi, kemudian ditempatkan dalam kotak cetak, kemudian pasir dipadatkan di sekelilingnya, pola ditarik keluar meninggalkan roda cetakan. Kemudian peleburan logam, setelah cetakannya tadi jadi, logam dileburkan, ditunggu hingga mencapai suhu penuangan yang tepat. Setelah pilih, logam cair dituangkan ke dalam rongga cetakan melalui sistem saluran. Kemudian selanjutnya yaitu pendinginan dan pembongkaran. Logam dibiarkan mendingin dan memadat. Setelah itu cetakan pasir dipecah untuk mengeluarkan benda coran. Ini pemilihan material sangat krusial, bergantung pada properti mekanik yang diinginkan, ketahanan korosi, dan pertimbangan biaya. Ini ada logam besi, baja karbon, ada baja paduan. Nah, ini aplikasinya untuk otomotif atau untuk kelautan atau untuk konstruksi, dan logam non besi paduan tembaga, aluminium atau magnesium yang mau dipilih. Pertimbangan khususnya seperti sifat mekaniknya, ketahanan korosi, biaya produksinya. Seperti itu. Nah, ini hubungan ya pemilihan pengecoran, memadukan sifat material dan metode proses. Jadi titik lebur rendah cocok untuk cetakan permanen, titik lebur tinggi memerlukan cetakan ekspansibel. Nah, ini hasil optimal detail akurat dan integritas material. Ini ada contoh-contoh ini ya, cacat coran dan cara mengatasinya. Cacat coran dapat
mengurangi kualitas dan kekuatan produk. Identifikasi penanganan yang tepat sangat penting. Ini porositas rongga gas terjadi karena gas yang terperangkap dalam logam cair, diatasi dengan degassing dan didesain sistem gassing yang baik. Kemudian ada penyusutan, ada cacat volume. Ini terjadi karena volume logam menyusut saat mendingin ya, diatasi dengan research atau penambahan dan desain yang mengurangi penyusutan. Kemudian letak panas atau stres termal, letakan yang terbentuk pada suhu tinggi diatasi dengan mengendalikan suhu penuangan dan laju pendinginan. Kemudian ada eksklusi pasir, partikel pasir yang terperangkap dalam coran dicegah dengan kualitas pasir dan cetakan yang baik. Ada perlakuan panas terhadap setelah pengecoran ya. Perlakuan panas adalah langkah pasca pengecoran untuk meningkatkan sifat material dan menghilangkan tegangan sisa. Yang pertama untuk peningkatan sifat mekanik, meningkatkan kekuatan tarik, kekerasan dan ketangguhan material. Dan selanjutnya peningkatan ketahanan aus, permukaan menjadi lebih keras dan tahan terhadap gesekan. Kemudian ada modifikasi struktur mikro, mengubah butiran kristal dan fasa dalam logam untuk sifat yang lebih baik. Selanjutnya pengurangan cacat internal, mengurangi tegangan sisa dan cacat lain yang memungkinkan timbul dari proses pengecoran. Oke, itu untuk materi pengecoran. Yang selanjutnya yaitu materi tentang rolling. Rolling itu apa? Yaitu proses pembentukan logam yang melibatkan pelewatan benda kerja di antara dua gulungan berputar berlawanan arah. Gulungan ini memberikan gaya tekan yang menyebabkan deformasi plastik pada material. Kemudian tujuan utama rolling mengurangi ketebalan penampang material dan mengubah bentuknya menjadi produk setengah jadi atau jadi dengan profil yang diinginkan seperti lembaran, plat atau batang. Material yang digunakan biasanya yaitu serbaguna dan umum digunakan untuk berbagai jenis logam termasuk baja, aluminium, tembaga, magnesium dan paduan logam lainnya. Nah, untuk rolling itu ada dua tipe, yaitu ada hot rolling dan cold rolling. Untuk hot rolling itu rolling dengan ditambahi panas ya. Cold itu ya tidak ditambahi dengan perlakuan panas. Rolling dilakukan pada suhu di atas suhu rekristalisasi logam, biasanya lebih dari 0,5 kali suhu lebih absolut. Tujuannya adalah untuk memecah struktur butir kasar menjadi butir halus dan homogen, memperbaiki sifat mekanis, menghasilkan produk antara seperti bloom atau balok tebar, billet, batang, dan slab atau lempengan. Cold rolling dilakukan pada suhu di bawah suhu rekristalisasi, biasanya pada suhu kamar, bertujuan untuk memperhalus permukaan, meningkatkan kekuatan tarik, dan memperbaiki akurasi dimensi. Digunakan untuk finishing produk seperti lembaran tipis, strip, dan foil yang membutuhkan toleransi yang tepat. Karakteristik dari hot rolling atau rolling panas yaitu bebas tegangan sisa. Suhu tinggi memungkinkan deformasi tanpa menyebabkan akumulasi tegangan sisa yang signifikan, sehingga meningkatkan keuletan material. Selanjutnya yaitu porositas berkurang. Deformasi plastis pada suhu tinggi efektif dalam menutupi pori-pori dan rongga internal, menghasilkan material yang lebih padat. Nah, ini selanjutnya dimensi kurang akurat. Ekspansi dan kontraksi termal selama proses pendinginan dapat menyebabkan toleransi dimensi yang lebih besar karena sifatnya ada memuai dan menyusut. Kemudian ada resiko oksidasi dan dekarburisasi. Paparan terhadap udara pada suhu tinggi dapat menyebabkan pembentukan lapisan oksida atau skel dan kehilangan karbon permukaan. Sedangkan ini untuk karakteristik dari cold rolling. Untuk cold rolling, produk lebih tipis dan kuat, meningkatkan kekuatan tarik dan kekerasan serta menghasilkan produk dengan ketebalan yang lebih rendah dan konsisten. Permukaan lebih halus, meningkatkan kualitas permukaan produk, membuatnya lebih cocok untuk aplikasi estetik atau pelapisan. Kemudian ketelitian dimensi lebih baik, membutuhkan gaya deformasi yang besar. Sering diikuti annealing untuk memberikan kekuatan dan menghilangkan tegangan bisa setelah merasakan tegangan akibat cold rolling. Ini ada beberapa
mesin rolling dan jenis gulungannya, yaitu rolling mill terdiri dari minimal 2 gulungan kerja. Konfigurasi dapat bervariasi 2 height, 3 height, 4 height hingga Sensimir atau mill atau cluster mill untuk mengurangi defleksi gulungan. Ini ada jenis gulungan bervariasi, ada gulungan datar untuk lembaran, gulungan berlekuk untuk profil, dan ring roll untuk pembuatan tabung tanpa sambungan. Nah, fungsi utama gulungan memberikan gaya tekanan diperlukan untuk deformasi plastik dan gaya gesek untuk menarik material masuk ke celah gulungan. Nah, ini struktur butir dan perubahan untuk materialnya. Struktur butir kasar cor, material hasil pengecoran awal memiliki butir yang besar dan tidak beraturan. Nah, untuk hot roll ini mengubah struktur butir cor kasar menjadi butir tanpa yang lebih halus dan seragam melalui registrasi dinamis. Kemudian untuk yang hot rolling ini menyebabkan distorsi butir dan pergeseran regang, meningkatkan kekuatan tapi mengurangi keuletan. Ini kemudian untuk penghilangan tata dan orientasi butir. Ini ada permasalahan dan catat pada proses rolling ya, biasanya ada penyimpangan dimensi, catat permukaan, catat material, dan yang lainnya. Ini untuk solusi dan optimasi rolling, pengaturan suhu dan kecepatan. Jadi kita harus atur suhu dan kecepatan dalam rollingnya itu. Kemudian pemilihan jenis rolling apa yang cocok untuk bahan produksinya gitu. Kemudian perawatan mesin yang rutin, toner kontrol yang otomatis, kemudian proses annealingnya gitu, untuk solusi otomasi dari proses rolling ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita bahas masalah forging. Forging ya. Forging adalah proses pembentukan logam dengan cara ditempa atau ditekan untuk membentuk produk yang diinginkan. Ini adalah salah satu metode tertua dalam pengolahan logam yang telah berkembang pesat dengan teknologi mesin modern. Metode ini menghasilkan komponen yang lebih kuat dan tahan lama, meningkatkan sifat mekanik material melalui deformasi plastik. Nah, jenis-jenis proses forging berdasarkan peralatannya itu ada hammer forging menggunakan palu jatuh untuk memberikan dampak, dan ada press forging menggunakan tekanan konstan dari mesin press. Berdasarkan prosesnya yaitu ada open D forging, logam ditempa di antara 2D datar atau sederhana. Kemudian ada close D forging, yaitu logam diletakkan dalam cetakan memiliki bentuk akhir dari produk. Ini peralatan utama forgingnya, ada hammer forging, bolt hammer, power hammer. Kemudian press forging ada mechanical press, ada hydraulic press. Banyak ada yang menggunakan mechanical, ada yang bertenaga hidrolik. Nah, ini ada perbandingan antara open D versus closed D forging ya. Untuk yang open dia dilakukan antara cetakan datar atau sederhana. Ini contohnya ya. Cocok untuk benda kerja besar atau produksi terbatas. Kemudian sering digunakan untuk prabentuk sebelum close D forging. Kemudian fleksibilitas tinggi dalam membentukkan berbagai ukuran yang terbentuk. Nah, ini untuk close D forging menggunakan cetakan dengan bentuk detail yang presisi. Ideal untuk produksi massal dan dengan presisi yang tinggi dan toleransi yang ketat. Kemudian untuk close D forging ini juga menghasilkan komponen dengan kualitas permukaan yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa proses forging yang umum. Yang pertama ada edging untuk ujung benda kerja dan menggunakan logam di area tertentu untuk persiapan operasi selanjutnya. Kemudian ada driving, mengurangi luas penampang benda kerja dan memperbanyak secara bersamaan seringkali untuk membuat poros atau batang. Kemudian ada layering, mengurangi luas penampang sebagai stok dengan mengadakan logam ke samping, menciptakan area yang lebih tipis dan di tengah. Kemudian ada swagging, memperkecil diameter batang atau tabung dengan kebutuhan cepat bertutur yang diterapkan secara radial. Ini ada beberapa efek swagging pada struktur mikro.
Pertama itu peningkatan kualitas material. Forging secara signifikan mengubah struktur morfologam. Proses pemanasan dan deformasi plastik menghasilkan porositas dan cacat internal lainnya. Menghasilkan butir logam yang lebih halus dan seragam, meningkatkan kualitas dan keuletan. Selanjutnya adalah arah aliran butir selaras dengan bentuk komponen meningkatkan kekuatan di area kritis. Ini untuk keunggulan dan tantangannya ya. Keunggulan forging, produk lebih kuat dan tahan lama dibandingkan casting atau machining. Struktur butir rapat, ketahanan terhadap lelahnya lebih baik. Kemudian ada sedikit cacat dibandingkan pengecorannya. Tantangannya biaya awal yang sangat tinggi. Kemudian konsumsi energi yang besar, resiko cacat retak, inklusi atau lipatan bisa terjadi jika proses tidak terkontrol dengan baik. Kompleksitas desain menjadi tantangannya. Oke. Ini untuk contoh dari aplikasi forging. Ini komponen pesawat seperti landing gear, kemudian untuk industri termasuk connecting rod ya, poros transmisi engkel dan komponen mesin lainnya yang mengalami beban dinamis. Untuk industri alat berat digunakan untuk pembuatan roda gigi. Ini untuk forging ya. Selanjutnya kita bahas masalah ekstrusi. Ekstrusi adalah proses manufaktur fundamental di mana material seringkali dalam bentuk pelet atau batangan dipanaskan hingga mencapai keadaan plastis atau cair, kemudian material tersebut dipaksa mengalir melalui cetakan dengan bentuk penampang tertentu. Digunakan untuk membentuk produk dengan penampang tetap seperti pipa, profil, struktural, dan lembaran. Nah, ini ada beberapa jenis ekstrusi, ada ekstrusi panas atau extrusion, kemudian ada ekstrusi langsung, ekstrusi dingin, ekstrusi tidak langsung. Nah, ini ada beberapa komponen mesin ekstrusi. Yang pertama ada skrup, ada barrel, ada cetakan, dan pelletizer. Bahan yang umum digunakan dalam ekstrusi itu aluminium, tembaga dan paduan, magnesium, baja dan paduannya. Untuk yang plastik itu ada polietilena, polypropylena, polyvinyl, klorida, termoplastik, dan lainnya. Keunggulan dari proses ekstrusi yaitu produksi volume tinggi dan biaya yang sangat rendah, bentuk kompleks dan panjang tak terbatas, fleksibilitas bahan tambahan, efisiensi proses berkelanjutan. Jadi sedangkan tantangannya yaitu kontrol suhu harus ketat, gesekan dan keausan. Jadi keausan komponen dan membutuhkan perawatan rutin. Kemudian resiko cacat produk sama aja, semua pasti ada ya. Kemudian ada perawatan dan optimasi. Contoh aplikasinya itu pipa dan saluran, lembaran dan film plastik, profil arsitektur, kabel dan selang. Contoh dari proses ekstrusi ini ya. Oke, yang selanjutnya kita bahas masalah metal sheet ya. Apa itu metal sheet? Metal sheet atau lembaran logam adalah material serbaguna yang banyak digunakan di berbagai industri. Ini merupakan fondasi yang banyak produk yang digunakan sehari-hari. Definisinya lembaran logam tipis dengan ketebalan standar antara 0,018 inci hingga 0,250 inci atau sesuai standar gig industri. Material terbuat dari beragam jenis logam seperti baja, aluminium, tembaga, kuningan, dan paduan lainnya, masing-masing dengan karakteristik yang unik. Aplikasinya sangat luas, menjadi bahan bakar dasar sektor otomotif, konstruksi, pesawat terbang, hingga peralatan rumah tangga, menunjukkan fleksibilitas. Nah, karakteristik utama metal sheet ini yang pertama kekuatannya mampu menahan beban tarik, tekan, dan geser tanpa mengalami deformasi atau kerusakan permanen. Elastisitas dan durabilitasnya, kemampuan material untuk kembali ke bentuk semula setelah jatuh dan ditarik tanpa patah penting untuk proses pembentukan. Ini untuk ketangguhan dan kekerasan, kombinasi antara kekuatan untuk menahan benturan dan kekerasan permukaan yang tahan terhadap abrasi kekuatan. Nah, proses pembuatan metal sheet ini ada beberapa, yaitu melting, pelemburan, kemudian penuangan, pembersihan, dan rolling atau
rolling dan annealing. Nah, ini teknik pembentukan metal sheet biasanya cutting, bending, ada penekanan lubang dan stamping. Kemudian ada proses pembentukan lanjutan, ada curling, welding, ironing, dan finishing terakhir. Untuk aplikasinya di otomotif itu bisa digunakan secara untuk bodi mobil, rangka sasis, panel pintu, dan komponen interior. Nah, ini untuk konstruksi membentuk atap, dinding panel, fasad, dan struktur bangunan lainnya. Untuk elektronik dan peralatan, untuk casting komputer, kulkas, mesin cuci, dan perangkat elektronik lainnya untuk casing. Kemudian untuk di pesawat, vital untuk seluruh ringan namun kuat pada pesawat terbang, menjamin keamanan dan efisiensi aerodinamika. Oke, itu untuk metal sheet ya. Selanjutnya kita bahas masalah machining, permesanan. Ini ada machining adalah proses penghilangan material dari benda kerja menggunakan alat potong mekanik. Tujuannya untuk menghasilkan bentuk dan ukuran presisi dengan permukaan halus. Contohnya proses machining yaitu planing, milling, drilling, dan grinding. Selanjutnya, kenapa machining itu penting? Machining memungkinkan pembuatan produk dengan toleransi ketat dan permukaan berkualitas tinggi. Untuk pemilihan bahan harus mempertimbangkan kemampuan machining seperti kekerasan dan keausan potong. Contohnya baja karbon tinggi lebih sulit machining dibanding aluminium yang lebih lunak, membutuhkan alat potong yang lebih kuat dan kecepatan yang berbeda. Ini ada beberapa jenis machining. Yang pertama ada mesin bubut, mesin press atau milling, ada mesin bor atau drilling, kemudian ada mesin grinder. Nah, ini beberapa komponen utama. Ini contoh mesin bubut ya, ada landasan atau bed, kemudian ada kepala spindle, ada carriage dan toolbox, dan ada tension. Ini dalam bentuknya seperti ini. Ini ada beberapa alat potong dan materialnya. Baja karbon tinggi untuk aplikasi umum dengan kecepatan potong moderat. Baja tahan karat, lebih tahan panas dan haus, cocok untuk kecepatan potong lebih tinggi. Ini karbida, sangat keras dan tahan panas, ideal untuk machining bahan keras dan kecepatan tinggi. Keramik untuk aplikasi kecepatan sangat tinggi pada material super keras. Intan, material keras digunakan untuk finishing presisi pada bahan non ferro dan non logam. Ini jadi bahan untuk ininya ya, mata pisaunya. Ini ada proses machining modern dan non tradisional, ada EDM atau electrical discharge machining, deterjen machining, laser cutting, dan plasma cutting. Ini ada beberapa faktor penting dalam penggunaan proses machining, yaitu kita lihat sifat bahan, bentuk dan ukuran, toleransi dan kualitas, dan biaya produksinya. Baiklah, itu untuk pembahasan masalah materi pemilihan bahan dan proses. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.